Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, di pagi yang sangat cerah ini ya. Suasana Padepokan. Ya. Oke. Ya. Masih sangat pagi. Belum ding, sudah agak siang. Baik Bapak Ibu, di dalam kita berzikir nafas ya, kata kunci yang harus selalu diucapkan itu adalah hu Allah. Jadi jasad itu, jasad dalam hal ini batin itu tetap kita tetap kita ajak ya untuk berzikir. Zikirnya hati ya, hatinya itu membaca hu Allah. Ini zikir siri, jadi yang berzikir adalah hatinya hu Allah. Ini jangan sampai putus. Ya, kadang-kadang kita berzikir itu lupa menikmati keadaan suasana hening, hu Allahnya lupa. Ya, karena hu Allah ini sebagai gerbang penjaga atau untuk penjaga awal, penjaga di pintu awal agar kita tetap selalu terjaga kesadaran kita dan agar kita bisa selalu dalam keadaan, bahkan selalu naik dalam keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Nah, baik di level 1 ya kita tetap harus hu Allah. Level 1 belum ya, level 1 belum. Level 2 mulai menyebut hu Allah, level 3 hu Allah, level 4 juga hu Allah. Tapi yang berzikir itu adalah siri, secara siri, jadi secara batiniah. Ya, secara batiniah kita berzikir. Nah, ketika kita berada pada level 4, ya meskipun kita sadar, usahakan tetap hu Allah. Karena ini bisa menjaga, ya walaupun dalam beberapa saat tanpa hu Allah tetap sadar, tapi kalau tanpa hu Allah nanti lama-lama secara tidak sadar kita akan lupa atau lepas dari kesadaran akan Allah. Maka penjaga utamanya itu adalah hu Allah. Jadi sebisa mungkin kita tetap menggunakan hu Allah meskipun kita sudah berada di level kesadaran level 4. Level 4 ini level sibgoh, level fana. Jadi tetap hu Allah, karena untuk menjaga kefanaan itu ya hu Allah itu. Ya, menjaga kefanaan kita, keadaan kefanaan kita di dalam mendekat kepada Allah atau di dalam kita lebih memahami secara kemakrifatan itu hu Allah. Berinteraksi dengan Allah itu untuk menjaga itu adalah hu Allah. Meskipun kesadaran kita sudah mencapai pada kesadaran kefanaan. Baik. Bapak Ibu, di dalam keadaan fana ya, di dalam keadaan fana kita tetap sadar ya, tetap menyadari apa yang sedang terjadi, menyadari apa yang sedang misalnya telinga kita mendengar, tetap kita lebih menyadari apa yang terjadi pada pikiran kita, kita lebih menyadari apa yang terjadi pada perasaan kita. Jadi fokus kita adalah pada kesadaran yang fana, kesadaran kita yang kosong. Di wilayah kosong, di wilayah fana itulah kita harus berada di situ, dan untuk menjaganya itu ya pakai hu Allah. Ya. Kalau hu Allah lepas biasanya kosongnya lepas. Jadi disitulah Bapak Ibu kita berinteraksi dengan Allah, memohon kepada Allah, kita meminta, kita
membaca tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesadaran itu sudah mencapai kesadaran laisa kamitslihi syai'un, akan mencapai wilayah fana. Dan disitulah Bapak Ibu, pikiran itu akan hanya menerima hal-hal yang berada pada keadaan kosong itu. Jadi pada keadaan kosong itulah pikiran kita ini akan mudah menerima ilham Allah. Pikiran, perasaan, perbuatan itu lebih mudah menerima ilham Allah. Ya. Dan kita terus berlatih di situ, duduk di situ, berlama-lama di situ ya. Sebab disitulah nantinya apa yang Allah kehendaki pada diri kita itu akan sangat jelas sekali. Baik Bapak Ibu, terus kita belajar di wilayah fana ini. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar mungkin agak sedikit bingung dengan wilayah fana, tapi memang semuanya proses. Jadi yang baru belajar pokoknya ikuti saja arahan 3 nafas level 1, 2, 3, 4 yang sudah tersusun ya. Kemudian kalau sudah mencapai keadaan fana, coba latih di situ, duduk di situ, dan bebaskan jiwa kita masuk ke dalam jiwa yang fana ya. Bebaskan jiwa kita. Kebebasan jiwa kita di dalam masuk ke wilayah fana itu akan membebaskan ikatan-ikatan, terutama ikatan-ikatan alam-alam pikiran bawah sadar kita. Dan disitulah sebenarnya letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan orang berspiritual itu kalau bisa mendapatkan kehakikian keilahian, kehakikian ketuhanan di wilayah fana. Jadi bukan mencari ketenangan, bukan mencari kebahagiaan lagi, tapi sebenarnya lebih pada bagaimana saya memahami Allah yang tidak seperti apapun ya. Nah, untuk mengupgrade ini Bapak Ibu, untuk meng-up ini, menaikkan kesadaran seperti ini ya, tetap batin kita itu tetap harus hu Allah ya, hu Allah, hu Allah. Nah, seperti saya tadi lupa, tidak hu Allah lepas ya. Sekarang saya hu Allah lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, itu sambil ngomong begini, itu batinnya itu bisa sambil hu Allah ya. Jadi ini mulut saya bicara ya, tapi batin saya hu Allah. Ini bisa, sangat memungkinkan. Karena apa? Terlatih. Tapi kalau lupa, lepas ya lepas. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca hu Allah, batin kita, kesadaran kita pada kesadaran fana, mulut kita bicara sesuai dengan apa yang diilhamkan Allah, pikiran kita, hati kita semua akan terarah. Ingat Bapak Ibu, sering saya sampaikan bahwa raja di dalam kita itu adalah kesadaran ini. Kesadaran kita kemana ya, kita sadar apa, maka kalau kita sadar sesuatu, maka pikiran, perasaan, perbuatan itu akan mengarah pada kesadaran itu. Maka kita bawa kesadaran kita ke Allah pada level fana, pada level laisa kamitslihi syai'un. Menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, maka akan mendapatkan pemahaman-pemahaman spiritual. Spiritual itu artinya dari Allah. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan tentang kesadaran ini membuka semangat kita untuk terus berlatih. Ya, terus berlatih dan jangan dilepaskan Allahnya itu. Meskipun beberapa
teman yang konsultasi, Pak apakah harus hu Allah? Ya kalau kamu pertanyaannya begitu ya saya jawab tidak harus. Cuma kalau untuk kebutuhan, karena saya nggak tahu kebutuhannya apa. Tapi kalau untuk kebutuhan selalu mengupgrade, selalu menjaga agar selalu fana, selalu sadar Allah, selalu meningkat, ya saya wajibkan hu Allah. Tapi ini kan dari saya, bukan dari syariat. Ya, takut saya itu kalau sudah nanti dikira ini kok wajib gitu kan ya. Kalau saya kalau memang mau belajar sadar betul, artinya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, ya harus bagi saya mewajibkan bagi diri saya wajib untuk hu Allah. Ya, hu Allah itu zikirnya hati. Nanti akan terpancar di dalam kesadaran sesuai dengan tingkatan yang kita alami pada saat ini. Ya, tetap semangat. Kami dari Padepokan, mungkin Bapak Ibu kangen ya, lama sudah tidak ke Padepokan. Oke, mari kita jalan-jalan sebentar suasana Padepokan ya. Oke Bapak Ibu, ini sahabat-sahabat lama ini sudah tidak ke Padepokan. Ini musolanya orang Jawa Timur ini. Biasanya kalau ada pertemuan teman-teman Jawa Timur itu bookingnya musola. Alhamdulillah. Iya Bapak Ibu. Kalau di sana, nah itu tempat semedinya Mbah Bejo. Beliau tinggal di atas. Oke Bapak Ibu, demikian salam kami dari Padepokan Patrap. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkunjung ke tempat kami, silaturahmi bersama kami, belajar bersama kami, dan sama-sama mendapatkan manfaat dari belajar sadar Allah ini. Tetap hu Allah, tetap sadar Allah, terus belajar mencapai laisa kamitslihi syai'un. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.